Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali saudara-saudara. Mudah-mudahan di hari ini Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Amin. Saudara, waktu demi waktu berganti. Siang malam bergulir bergantian menjadi minggu, bulan, seterusnya tahun. Dan kini kita masuk tahun 2023 Masehi. Tahun baru kita tinggalkan tahun 2022. Saudara, kebanyakan orang, mungkin termasuk kita, keluarga kita gitu ya, dalam menghadapi pergantian tahun, kita isi dengan ada yang nyumet mercon, ada yang bakar jagung, ada yang lek-lekan, bahkan ada loh yang kemudian menyepi di pinggir pantai atau di gua. Kok wani ya? Iya, itu memang keberanian. Tidak semua orang memiliki keberanian seperti itu. Atau kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya dunia. Dan bahkan bisa dikatakan kegiatan itu sia-sia dan bisa merugikan. Baik merugikan secara finansial, waktu, pikiran, dan energi. Ya. Sebenarnya saudara-saudara, ini menurut saya loh ya, yang paling baik, yang paling penting itu menghadapi pergantian waktu ini, pergantian tahun baru ini, yakni melakukan muhasabah. Kita menghisap diri, mengevaluasi diri, menghitung-hitung perjalanan hidup kita. Untuk apa? Untuk mengetahui perbandingan amal baik kita, amal soleh kita, dengan amal buruk kita dalam jangka waktu 1 tahun itu. Meski sebenarnya yang terbaik itu untuk melakukan muhasabah itu tidak harus menunggu tahun baru. Tidak harus menunggu berubahnya tahun. Namun setiap kali perubahan detak jantung itu harus kita lakukan muhasabah. Kita lakukan perbaikan diri. Untuk apa toh itu sebenarnya? Semua itu sesungguhnya adalah untuk menghadapi hidup kita sesudah mati. Itu penting. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan persiapkanlah dirimu, carilah bekal untuk menghadapi hari esok, hari akhirat. Ada seorang dokter yang mengatakan bahwa kematian itu pasti. Karena itu tidak perlu dikhawatirkan. Namun yang penting, yang dikhawatirkan itu adalah ada apa sesudah kematian. Apakah sesudah kematian itu adalah kehidupan yang bahagia, yakni taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah, ataukah kesengsaraan, kesesatan, api yang bergejolak? Ini harus menjadi peringatan bagi kita yang untuk selalu kita ingat bahwa kita hidup di dunia ini sesungguhnya untuk menghadapi perjalanan hidup sesudah mati.
Kita ingin kebahagiaan, yaitu di surga, atau kesengsaraan di akhirat. Kesengsaraan di neraka. Oleh karena itu, saudara, muhasabah, menghisap amal ibadah kita, itu jauh, sangat jauh lebih penting daripada kegiatan yang bersifat dunia dalam mengisi datangnya tahun baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Itu orang yang beruntung. Nah, orang yang rugi itu adalah orang yang antara hari ini dan hari kemarin itu sama. Tidak ada perubahan. Adapun orang yang celaka itu apabila hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Dan itu sudah barang tentu kalau kita lihat dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, menghisap diri, mengevaluasi diri. Orang yang mau mengevaluasi diri, melakukan muhasabah terhadap amal kita, terhadap perilaku kita dalam kehidupan ini, kemudian mempersiapkan untuk kehidupan kemudian sesudah kematian, itu adalah orang yang pintar, orang yang cerdas. Sebaliknya, kalau kita dalam kehidupan ini hanya mengikuti hawa nafsu dan selalu berharap kepada Allah, mengikuti hawa nafsu dan hanya berharap kepada Allah dan berharap kepada Allah, itu bukan orang pintar. Bahkan itu masuk kategori orang yang bodoh. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih pemahamannya seperti itu. Saudara, datangnya tahun baru, maka kita harus paham bahwa itu berarti bertambahnya umur kita. Dan setiap kali bertambah umur kita, kita pasti berharap semoga tahun depan kita bisa bertemu lagi dengan tahun-tahun dan selanjutnya. Dan itu memang sudah menjadi kodrat kita, Pak ya. Sudah menjadi fitrah kita. Sudah menjadi kecenderungan manusia itu pengen umur panjang. Di samping umur panjang juga pengen apa? Pengen harta yang banyak. Dan itu juga disampaikan oleh Rasulullah SAW. Anak Adam semakin tua, maka dua perkara itu semakin bertambah dalam dirinya. Yaitu apa? Cinta harta dan umur panjang. Saudara, sesungguhnya memiliki umur panjang itu baik. Jadi orang berharap berumur panjang itu baik. Apabila umur yang panjang itu digunakan untuk apa? Untuk beramal ibadah dalam rangka mencari modal, mencari sangu untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau umur panjang itu digunakan untuk hal-hal yang sia-sia, bahkan cenderung maksiat, maka itu adalah orang yang rugi. Dia akan menjadi orang yang sengsara nantinya. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik?" Rasulullah menjawab, "Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya." Lalu orang itu bertanya lagi, "Nah kalau orang yang paling buruk?" Rasulullah menjawab, "Orang yang panjang umur, buruk amalnya." Gitu. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah datangnya tahun baru ini kita isi
dengan muhasabah, dengan menghisap amal ibadah kita. Dan marilah senantiasa kemudian kita memperbaiki kekurangan-kekurangan. Kita tingkatkan amal kebaikan kita. Mudah-mudahan itu akan menjadi langkah kita meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Today must be better than yesterday, and tomorrow must be better than now. Itulah orang yang beruntung. Semoga manfaat saudara-saudara yang sederhana ini. Maaf kalau banyak hal yang tidak tepat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.